Saya tidak menyalahkan orang tua. Saya hanya mengatakan bahwa agama itu bukan datang dari para nabi, tapi didikan para orang tua. Dan itu fakta. Kalau orang tuanya komunis, maka agama anaknya jadi komunis. Kalau orang tuanya kejawen, anaknya pun beragama kejawen. Kalau orang tuanya Kristen, anaknya pun beragama Kristen. Kalau orang tuanya nggak percaya dengan Tuhan, anaknya pun nggak percaya dengan Tuhan. Maka pengetahuan yang diperoleh anak-anak dengan keterbatasan otak, dengan keterbatasan pengetahuannya, maka semua yang diketahui oleh anak-anak tidak sempurna. Dan ini akan menjadi keyakinan pertama bagi anak-anak manusia, yang kadang-kadang dipegangnya sampai dewasa. Keyakinan anak-anak ini sangat kuat. Nah, keyakinan anak-anak inilah yang disebut agama. Sedangkan para nabi, para rasul, para Buddha, para Mesias, itu tokoh spiritual, bukan tokoh agama. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Aziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras, sahabat-sahabat sekalian di seluruh Nusantara. Sebagaimana biasanya, yang mengudara kembali dalam kesempatan kali ini, yang mencoba untuk mengajak sahabat-sahabat untuk berbicara secara serius tapi santai tentang persoalan yang semakin tidak jelas, yaitu persoalan yang mungkin persoalan ini sudah sangat usang dibicarakan terus-menerus, tapi tidak ada kejelasan sama sekali tentang masalah ini, yaitu persoalan agama. Agama saat ini memang dalam kebingungan dan dalam sengketa umat manusia dan para penganutnya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah kehadiran agama secara substansial sangat dibutuhkan atau tidak dalam kehidupan umat manusia? Oleh karena itu, yang anggap agama saat ini ada di dalam persengketaan, ada di dalam kebingungan. Apa sebetulnya agama itu? Apa itu agama yang sebenarnya dalam perspektif spiritualitas atau dalam perspektif substansial meta-ontologis, dan bukan agama dalam perspektif sosial formal? Kenapa sekarang banyak orang yang rasa-rasanya kok membenci dengan kehadiran agama? Apa yang membuat orang-orang menjadi benci dengan agama? Di mana letak kesalahan agama? Kedudukan agama itu di mana? Sebagai apa? Untuk apa? Begitu pula bagi sahabat-sahabat sekalian yang Weldo TV. Nah, channel Hyang ini banyak berbicara tentang spiritualitas, dan Hyang ingin bercita-cita atau Hyang punya misi menjernihkan persoalan spiritualitas dari persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan spiritualitas. Maka channel Hyang banyak berbicara di wilayah itu. Dan dalam hal ini Hyang punya program untuk mencapai 100.000 subscriber. Maka Hyang berharap bagi sahabat-sahabat sekalian yang mau membantu misi Hyang untuk mencapai 100.000 subscriber. Ini akan memberi kemudahan bagi Hyang untuk bisa mencerdaskan banyak orang.
Bagi netizen yang merasa satu pandangan, satu misi dengan Hyang, ingin membuat bangsa ini rukun dan utuh, maka ikuti konten channel Hyang ini hingga selesai agar tidak terjadi gagal paham. Dan mohon berikan komentar dan sarannya di kolom komentar di bawah ini. Ini sebagai jalan bagi Hyang untuk mencapai kemudahan, belajar bersama dengan seluruh umat manusia dari lapisan manapun untuk berbicara tentang kehidupan, tentang agama, tentang spiritualitas dalam arti yang sebenarnya. Tentunya tidak banyak orang-orang yang mengetahui agama dalam pengertian yang sebenarnya atau dalam perspektif substansial meta-ontologis, baik para penganutnya maupun para penentangnya. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang tertarik untuk membicarakan persoalan ini, ya, yang akan senang sekali untuk menerima kehadirannya. Syukur-syukur kita punya cara berpikir yang sinambung, sehingga dialog kita akan terus mengalir dan semakin seru dan semakin jelas. Monggo, selamat datang bagi siapapun juga untuk kita bergabung. Ada apa dengan agama? Kenapa banyak manusia sekarang yang seperti membenci kehadiran agama? Sementara para penganutnya begitu kuat mempertahankan agamanya dalam keterbatasan pikiran dan keyakinannya, sehingga kehadiran agama menjadi semakin tidak jelas. Tidak jelas bagi para penganutnya dan tidak jelas bagi para penentangnya. Para penentangnya juga nggak tahu apa-apa tentang agama. Begitu pula para penganutnya banyak yang tidak tahu apa-apa tentang agama. Tentunya tidak banyak orang-orang yang mengetahui agama dalam pengertian yang sebenarnya atau dalam perspektif substansial meta-ontologis, baik para penganutnya maupun para penentangnya. Apalagi mereka yang mengaku dirinya sebagai spiritualis. Mereka malah juga banyak yang menentang agama. Bahkan menentang orang-orang yang dari mana sebenarnya agama itu, gigih mempertahankannya dengan segala cara. Dan kita mencoba untuk melihat agama secara objektif. Bagaimana kedudukan agama seharusnya, selayaknya, dan untuk apa. Jangan lupa channel Hyang Wedo TV. Barangkali sahabat-sahabat bisa membantu misi Hyang dalam meningkatkan subscriber sampai ke jumlah 100.000. Syukur-syukur 1 juta subscriber. Karena misi Hyang adalah ingin mencerdaskan bangsa, ingin belajar bersama dengan sahabat-sahabat sekalian di mana saja untuk saling mencerdaskan. Tapi kita manfaatkan waktu yang ada ini dengan bicara yang lebih mendalam agar persoalan-persoalan agama itu bisa menjadi jelas, sistematik, logik, dan ilmiah. Apakah definisi agama selama ini sudah pada tempatnya atau belum? Ya. Sebab persoalan agama ini, kalau kita bicarakan tentang definisi agama, pada setiap para penganutnya pasti mereka akan menjawab tentang definisi agama. Ya. Apalagi kalau kita tanya pada orang-orang yang menentangnya, maka mereka akan lebih banyak melecehkan. Maka Hyang mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berbicara agama di tataran spiritualitas. Bagaimana kita melihat agama dalam perspektif spiritualitas. Semoga pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat, bisa menghasilkan pengetahuan yang
berguna bagi seluruh bangsa dan umat manusia. Pikiran, kecerdasan, dan pengamatan sahabat-sahabat sekalian pasti sangat berguna untuk kebaikan bangsa, untuk kecerdasan umat. Oleh karena itu Hyang mengajak bergabung dan berdialog, berbicara, membahas apa itu agama. Apa itu agama yang sebenarnya dalam perspektif spiritualitas atau dalam perspektif substansial meta-ontologis, dan bukan agama dalam perspektif sosial formal. Mengapa orang-orang sekarang banyak yang tidak menyukai kehadirannya? Apalagi orang-orang yang menganggap agama-agama pendatang ini sebagai pengganggu bagi adanya agama-agama lokal. Salam sehat, Cang. Salam sehat. Restu alam. Ya, salam sehat juga. Ada apa ini? Ya, mari kita dialog tentang putar agama. Karena yang melihat persoalan agama ini tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai dalam sengketa, tidak pernah selesai dalam masalah, tidak pernah selesai dalam persoalan definisi. Oleh karena itu malam ini yang ngajak siapapun juga untuk membicarakan tentang apa itu agama dalam tataran spiritualitas. Bagaimana? Apakah manusia berspiritualitas itu harus berkendaraan dengan agama? Jika seseorang sama sekali belum mengetahui secara esensial apa itu agama, atau dengan kata lain, belum mengetahui kedudukan agama secara substansial meta-ontologis, bagaimana mungkin ia merasa dirinya sudah berada di level spiritualitas? Sekarang yang jadi persoalan kan, apa itu agama? Dan apa itu spiritualitas? Kalau kita belum jelas apa yang dimaksud spiritualitas dan apa yang dimaksud agama, maka kita tidak bisa bicara lebih jauh. Apa itu agama? Menurut saya sih. Tapi kita tetap berbicara dalam perspektif spiritualitas. Menurut saya sih spiritualitas dan agama itu ranah yang berbeda itu. Ya, rahayu buat semua. Rahayu ya. Rahayu. Ya, rahayu. Malam ini yang ingin mengajak bicara tentang persoalan agama. Ada apa dengan agama? Agama dalam kebingungan ya. Agama cuma ada di KTP. Ini siapa ini yang? Andreas Al-Ghazel memberikan komentar agama cuma ada di KTP. Sedangkan spiritualitas itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai kapan terjadi? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Mulai kapan manusia punya hubungan dengan Tuhan? Mulai kapan? Dan manusia pada awalnya belum tahu apa-apa. Belum tahu Tuhan, belum tahu spiritualitas, belum tahu apa-apa. Lalu apa yang dikenal manusia di awal kehidupannya? Kalau dikatakan bahwa spiritualitas adalah merupakan hubungan dengan manusia dengan Tuhan, mulai kapan manusia punya hubungan dengan Tuhan? Mulai kapan manusia mengenal Tuhan? Apakah ketika lahir manusia sudah punya hubungan dengan Tuhan? Dan apakah orang-orang mencapai berhubungan dengan Tuhan dalam arti yang sebenarnya, atau hanya baru mengenal namanya? Nah, ini pertanyaannya buat siapa yang? Pertanyaannya buat siapa saja yang cerdas yang bisa menjawab. Yang tidak bisa menjawab secara tematik sebaiknya mendengarkan saja. Siapa saja? Enggak. Jadi masalahnya tadi ada komen
yang mengatakan bahwa agama itu hanya ada dalam KTP. Spiritualitas adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ini kan ada dua macam nih, agama dan spiritualitas. Sekarang yang jadi pertanyaan, mulai kapan manusia menyadari adanya hubungan antara dirinya dengan Tuhan? Dan bagaimana bentuk hubungan tadi? Mungkin ada sahabat-sahabat yang bisa memberikan jawaban. Ayo, mulai kapan kira-kira? Karena manusia tidak mulai dari bayi, ya, tidak mulai dari bayi mengenal Tuhan. Manusia sama sekali pikirannya kosong, tanpa data-data yang masuk ke dalamnya. Manusia memiliki keyakinan dan lain sebagainya kan setelah ada data-data, setelah ada pengetahuan yang masuk ke dalam otaknya, tersimpan dalam memorinya. Apa yang dia kenal dengan Tuhan? Kecuali data-data yang masuk. Apa yang dikenal oleh manusia terhadap Tuhan? Apa yang diterima manusia di awal kehidupannya, yang dia peroleh dari bapaknya, dari orang tuanya, dari lingkungan di mana dia hidup di masa kanak-kanaknya, dia memperoleh pengetahuan dari sana. Pengetahuan pertama yang diterima oleh anak-anak manusia inilah yang disebut agama. Kalau menurut saya sih, semenjak manusia mengenal kebutuhan dan uang. Jadi yang disebut agama adalah bimbingan awal. Bimbingan awal yang diterima oleh anak manusia dari orang tuanya masing-masing. Anak manusia tanpa adanya bimbingan dari orang tuanya sama sekali tidak akan mengalami perkembangan apapun. Karena yang disebut manusia itu belum ada. Ketika anak manusia lahir, yang disebut manusia itu belum ada. Kalau anjing itu sudah ada. Anjing begitu lahir langsung jadi anjing. Sedangkan manusia, dia baru potensi, belum menjadi manusia. Jadi manusia itu baru potensi, belum ada, belum terbentuk, pikirannya masih kosong. Dia baru potensi, belum bisa disebut manusia. Mungkin secara jasad dia bisa disebut manusia, tapi yang nggak bisa itu menjadi manusia bukan jasadnya. Sedangkan anjing begitu lahir langsung jadi anjing, tikus begitu lahir langsung jadi tikus. Manusia begitu lahir dia belum bisa jadi manusia. Kalau bayi manusia ini dilemparkan ke hutan, dipelihara oleh anjing, maka dia akan jadi anjing. Bayi manusia ini kalau dipelihara oleh gorila, maka dia akan jadi gorila. Anak manusia akan menjadi seperti pemeliharanya. Maka agama yang diperoleh anak-anak manusia adalah dari orang tua yang memeliharanya. Ya. Ini agama dalam arti substansial. Bukan curhatan Bapak, bukan. Ya, bukan dalam arti sosial ya. Hah? Iya, maksudnya ini ya, arti sosial atau kalau kita berbicara tentang agama, spiritualitas, isi hati Bapak. Saya sedang ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk membicarakan tentang agama, bukan curhatan. Kita melihat kondisi bangsa dalam persoalan agama dan spiritualitas masih carut marut. Gimana? Kalau kita bicara agama, berarti apa agama yang Bapak usung atau yang Bapak perkenalkan? Mungkin saya berkenan menjadi penganut. Saya tidak ngusung agama tertentu, semua agama. Agama, semua agama. Apa itu yang disebut agama? Saya nggak membicarakan masalah agama ini atau agama itu. Agama. Saya tidak sedang membicarakan agama ini atau agama itu. Apa bedanya agama ini dan agama itu? Apa bedanya Kristen, Hindu, Islam, Buddha, dan lain sebagainya? Bagi saya nggak ada bedanya. Dan apa yang dipahami orang-orang tentang agama juga nggak ada bedanya. Mereka hanya punya keyakinan. Mereka hanya punya pemahaman.
yang semuanya hanya produk pikiran mereka sendiri. Maksudnya yang Weldo ini lagi bingung dengan dalam beragama atau gimana? Apa yang mereka ketahui tentang agama? Hanya sekedar keyakinan. Mohon izin, Bopo. Persoalan agama di negeri ini. Ya. Apalagi ada agama tertentu yang sekarang ini sedang diserang dari sana dan sini. Karena memang kebetulan para penganutnya banyak yang bikin rese. Sehingga gara-gara ulah para penganutnya yang suka bikin rese, agamanya pun ikut. Karena tidak sedikit para penganut agama yang radikal yang seringkali melakukan kerusuhan dan kericuan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang memang masih buta spiritual dan buta pengetahuan ikut menyalahkan agamanya sebagai sumber dari semua kekacauan yang dilakukan oleh para penganutnya. Ngapunten yang. Iya, monggo-monggo. Jadi yang dipahamin di room sini, ini paling enggak kita harus tahu kita itu ngapain gitu loh. Kok ada sampai yang tanya Mas Andani tadi itu lagi curhat atau lagi apa ya kan berarti nggak tahu di sini kita lagi ngapain gitu. Substansinya. Mas Eko sudah mulai pertama kali yang membuka forum dialog ini, yang sudah memberikan penjelasan tentang tema dasar yang ingin dibicarakan dalam pembahasan ini. Yang jadi masalah mungkin bukan pada penjelasannya, tetapi pada pengetahuan dan kemampuan dia di dalam menanggapi yang masih terbatas dan tidak memahami tema-tema yang sedang dibicarakan dalam dialog ini. Yang ingin mengajak yang ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berpikir bersama, melihat keadaan bangsa, ya, terutama pandangan mereka tentang agama dan spiritualitas. Kalau kita lihat perbincangan-perbincangan di medsos maupun di kehidupan sosial, kita bisa melihat bagaimana miringnya perkataan-perkataan mereka, bagaimana kritik mereka terhadap agama. Gini Sang Weldo, yang terhormat, di agama itu nggak ada masalah. Kalau emang oknum dan pengikut itu wajar lah. Kalau di agama itu nggak ada masalah. Kalau di pengikutnya itu ya wajar lah. Iya. Oleh karena itu, masalah yang sedang carut-marut ini kita benahi. Kita tahu agama itu nggak ada masalah. Tapi kenapa kok jadi masalah ini? Dan kita nggak bisa menutup mata. Ya, masalahnya kan di kepentingan. Karena penganutnya itu punya kepentingan. Ya. Semua punya kepentingan, baik yang penganut maupun yang bukan penganut. Masalahnya ada pada kebodohan sebagian besar umat manusia dan para penganut agama yang egois, yang terbatas cara berpikir dan pengetahuannya, sehingga salah di dalam memahami ajaran murni agamanya. Tapi agama itu tidak punya kepentingan. Agama itu apa sih? Agama itu apa? Kalau menurut saya, coba agama itu apa? Kalau menurut saya agama itu kan rambu-rambu, tata cara dalam berkehidupan. Kalau rambu-rambu ada di mana saja dalam kehidupan ini, bukan hanya pada agama. Definisi semacam itu sama sekali tidak menjelaskan apa itu agama secara esensial. Ini satu pertanda bahwa Anda kurang mengamati tema-tema konten yang sedang bicarakan di sini. Terus siapa yang pembawa agama itu siapa? Ya pembawanya ya sesuai dengan tutorial dan wilayah masing-masing punya. Apakah yang disebut Nabi Muhammad, Buddha, Siwa, Yesus itu yang disebut sebagai pembawa agama?
Karena seringkali mereka dituduh sebagai pencipta agama atau pembawa agama itu sendiri atau pemuka agama itu sendiri. Ini rata-rata mereka menganggapnya seperti itu. Yesus, Buddha, Nabi Muhammad, Siwa, dan Mesias-Mesias yang lainnya, mereka bukan pemuka agama. Mereka juga bukan pembawa agama. Mereka adalah tokoh spiritual sejati. Mereka sama sekali tidak mengajarkan agama. Mereka mengajarkan spiritualitas pada umat manusia. Yang mengajarkan agama adalah orang tua, para orang tua kepada anak-anaknya sendiri yang masih kecil. Sehingga agama yang diajarkan orang tua pada anak-anaknya itu tidak lengkap. Tidak jelas. Maksudnya gini, yang Weldo ya. Kalau begitu berarti Anda bernarasi menyalahkan orang tua saya dan yang merasa seperti itu. Dan orang tua saya seluruh orang tua. Kalau seluruh orang tua. Berarti orang tua saya menyalahkan, memang saya tidak menyalahkan orang tua. Saya hanya mengatakan bahwa agama itu bukan datang dari para nabi, tapi didikan para orang tua. Dan itu fakta. Kalau orang tuanya komunis, maka agama anaknya jadi komunis. Kalau orang tuanya kejawen, anaknya pun beragama kejawen. Kalau orang tuanya Kristen, anaknya pun beragama Kristen. Kalau orang tuanya nggak percaya dengan Tuhan, anaknya pun nggak percaya dengan Tuhan. Maka pengetahuan yang diperoleh anak-anak dengan keterbatasan otak, dengan keterbatasan pengetahuannya, maka semua yang diketahui oleh anak-anak tidak sempurna. Dan ini akan menjadi keyakinan pertama bagi anak-anak manusia, yang kadang-kadang dipegangnya sampai dewasa. Keyakinan anak-anak ini sangat kuat. Nah, keyakinan anak-anak inilah yang disebut agama. Sedangkan yang disebut dengan sedangkan para nabi, para rasul, para Buddha, para Mesias, itu tokoh spiritual, bukan tokoh agama. Iya, paham Sang Yang Weldo. Kira-kira apa yang Anda bawa supaya saya bisa mengerti? Ya, karena saat ini ya sampai mungkin bisa lihat sendiri bagaimana carut-marutnya bangsa ini. Kita bisa lihat bagaimana perdebatan yang terjadi dalam medsos. Tapi saya lihat sih bangsa ini pengen-pengen saja ya, tidak seperti yang Anda bayangkan. Ya, Oke, kalau gitu saya membutuhkan orang-orang yang melihat bangsa ini tidak pengen. Mohon izin, Bapak. Monggo. Dengan tema yang jenengan usung ini, Ponco merasakan kepiluan dan keperian atas kepedulian jenengan tentang Nusantara. Saya langsung respon banget. Matur nuwun, terima kasih. Dengan paparan ini mungkin ada beberapa teman yang kurang memahami atau yang sudah memahami, pasti juga merasakan tentang sebenarnya Nusantara atau bangsa ini walaupun terlihat baik, sebenarnya sedang cemas, kan gitu. Jadi yang sampean usung agama dalam kebingungan itu, saya rasa bukan agamanya tapi oknumnya, kan gitu. Dalam agama turunan itu kan orang-orangnya pasti mendapatkan panggilan dalam kepribadiannya, itu karena privasi. Walaupun anak menjalani ajaran-ajaran dari leluhurnya, dari orang tuanya, tapi di sisi lain dia juga mendapatkan masukan-masukan dari semesta alam tentang sekitar, lingkungan, dari lingkungan dia kalau sudah mulai dewasa, remaja, dewasa, sampai orang tua. Dia akan melihat, karena diberi manusia itu kan diberikan budi pekerti dan wawasan untuk melihat, memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang nyaman dan yang tidak nyaman, kan seperti itu. Kembali lagi, setiap individu ini kalau tidak mengenali kejati dirinya akan kesulitan walaupun dia beragama, kan begitu.
Karena patokannya dalam agama, puncak agama itu semuanya kan welas asih. Dan saya yakin Bapak ini melihat banyak yang memperdebatkan tentang kebenaran agama kan gitu. Ini loh yang miris sekali. Padahal kalau mereka menjalani tentang keagamaannya, puncaknya kan welas asih, mesti akan saling beriringan berjalan bersama kan. Kan begitu nggih Bapak nggih? Ya, idealisnya Kang memang seperti itu. Tapi Mas fakta yang Ponco. terjadi di dalam lapangan kehidupan, Iya, maksudnya gini Mas tapi Mas fakta yang Ponco. terjadi di lapangan kehidupan, kita bisa melihat, atau mungkin ya kita bisa melihat bagaimana ya, perdebatan di antara mereka. Kita bisa melihat. Karena keakuannya itu Bapak, keakuannya pribadi masing-masing yang sudah mempunyai wawasan luas tentang keagamaan, keteologian dan seperti apa ini apa itu kayak gitu. Pada dasarnya ya harus kembali ke nol lagi sebenarnya untuk melihat di angka nol itu ternyata luas. Ibarat kalau orang kejawen itu kan ke Suwung. Di Suwung itu ternyata isiannya itu luar biasa luas sekali. Otak manusia aja tidak cukup kan. Kembali ke jati diri kan. Saya yakin Bobo Dewani juga memahami kepiluan itu juga kan. Oke, Mas Panco. Jadi memang apa yang disampaikan yang ini betul-betul harus diselamin dengan baik. Nggih. Yang dimaksud, mungkin aku nangkap tadi yang dimaksud agama itu adalah langkah awal untuk mengenal Tuhan. Langkah awal Nggih. untuk mengenal kenyataan. Gitu. Ya, yang langkah awalnya kan dari orang tua ya memang benar. Seluruh orang tua, kalau misalnya orang tuanya dia di hutan ketemu kingkong, ya itu yang disebut orang tua itu bukan bapak ibu aja loh. Maksudnya yang lebih dewasa dari kita dididik oleh siapa? Pengetahuan pertama kita dapat dari siapa? Itu mungkin yang saya tangkap seperti itu. Nah, pelajaran pertama baik buruk dari orang tua itu kan memang banyak harus diisi. Banyak harus diperbaiki lagi, dibenarin lagi untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya seperti yang disampaikan tadi. Gitu. Makanya yang disebut agama itu bukan yang kita kenal agama A, B, C, D, E itu tadi, tapi ya pengetahuan pertama itu loh yang disebut agama, yang dari orang tua tadi. Iya, tapi kan gini Bang Devani ya. Baik buruk itu kan bukan ranah makhluk. Tidak ada makhluk yang bisa memutuskan baik, benar dan salah. Karena itu Tuhan sama sekali tidak mengenal baik atau buruk, benar atau salah. Karena nilai-nilai dualitas baik atau buruk, benar atau salah tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Nilai-nilai baik atau buruk, benar atau salah hanya ada di dalam pikiran manusia semata. Dan karena itu ngapunten Pak Ane. Yang disebut tadi kan anak-anak. Anak-anak itu harus dapat pengetahuan ini baik, ini buruk, gitu loh. Jadi pengetahuan pertama kan untuk anak-anak. Seperti itu tadi kan yang menyampaikan. Langkah awal untuk mengetahui kenyataan, langkah awal untuk mengetahui Tuhan itu kan butuh agama tadi. Yaitu disebut baik buruk yang dikasih pengetahuannya. Ya kan baik buruk akhirnya nanti dilengkapin monggo sama yang sesuai yang sama tadi bicara tadi ngendikan Kang Andani. Nggih, monggo. Itu. Monggo yang dilanjut ya. Secara primordial, Tuhan sama sekali tidak mengenal baik atau buruk, benar atau salah. Karena nilai-nilai dualitas baik atau buruk, benar atau salah tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Nilai-nilai dualitas baik atau buruk, benar atau salah hanya ada di dalam pikiran manusia semata. Hanya ada di dalam pikiran manusia yang masih terikat oleh agamanya. Sedangkan orang-orang spiritualitas tidak lagi mengenal nilai-nilai dualitas. Nilai-nilai dualitas baik dan buruk hanyalah ilusi semata
Dia tidak ada di dalam kenyataan yang sebenarnya. Yang membuat bangsa ini carut marut karena masing-masing penganut agama merasa ya tidak ada yang salah ketika setiap para penganut agama mengatakan agamanya yang paling benar. Tidak ada yang salah. Tapi bagaimanapun juga seluruh pernyataan itu seharusnya dikembalikan kepada kenyataan yang sebenarnya. Tapi persoalannya bukan di sana. Yang harus kita sadari bahwa yang membuat bangsa ini saling bertengkar satu dengan yang lain. Karena banyak para penganut agama di tingkat pertama, yaitu di tingkat anak-anak ini, di mana keyakinannya yang terbangun mulai anak-anak dan kemudian terbawa hingga dewasa, dan keyakinannya sedangkal itu yang membuat mereka bertengkar satu dengan yang lainnya. Maaf Sang Yang, jadi tidak ada bangsa yang ribut di Nusantara ini. Coba sebutkan narasi Sang Yang, bangsa mana yang ribut dengan bangsa mana? Nusantara ini pen-pen saja. Apa saya perlu mengatakan orang-orangnya gitu? Itu individu. Apa saya perlu mengatakan kelompok-kelompoknya gitu? Itu kelompok, bukan bangsa. Kalau kelompok mungkin organisasi. Ya, apapun. Mereka merupakan bagian dari bangsa. Iya, jadi kalau bangsa dan kelompok itu sesuatu yang hal berbeda. Ya udah, kita nggak berbicara tentang bangsa atau kelompok. Anda sama sekali tidak mengerti tema-tema yang sedang kita bicarakan. Saat ini kita tidak sedang membahas persoalan bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok, melainkan pertikaian dan sepak terjang para penganut agama dengan para penentangnya yang telah meresahkan banyak pihak. Anda seperti katak dalam tempurung yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian yang sedang terjadi dalam kehidupan. Orang beragama sangat membatasi. Yang jadi pemikiran Bapak Restu itu kan begini Bang Adam. Tentang kelompok-kelompok itu kalau itu dibiarkan, walaupun ini fine-fine aja, kan banyak di berita itu. Ada yang menjegal orang mau beribadah, ada yang mencatut agama yang ini dan kasusnya Ahok aja juga. Ya paham sampai karena persekusi seperti itu. Iya, banyak sekali kasus-kasus semacam itu. Kenapa kita menutup mata terhadap hal itu? Iya, itu kan kelompok bukan bangsa. Tidur saja sudah. Apapun namanya ya. Kita mengatakan bangsa, umat dan manusia. Kelompok atau apapun. Ya memang kelompok bangsa itu secara global, dunia mungkin. Kita nggak membicarakan masalah bangsa atau kelompok, keadaan umat, keadaan bangsa. Ini keadaan bangsa, bukan bangsa antar bangsa, bukan peperangan antar bangsa. Keadaan bangsa. Mungkin dengan hal-hal kecil di kolom ini, kita semua yang di grup ini kan bisa mengedukasi teman-teman di sekitar, dari lingkungan, dari yang sederhana dulu. Oleh karena itu, saya ingin bicara tentang apa itu agama. Dan dari mana datangnya agama. Iya, cuman kan begini ya para saudara ya. Kalau kita bukan penganut agama itu, mengapa kita mengikut campur urusan orang? Kita berjalan di porosnya masing-masing, menjadikan suatu sinergi dan keselarasan. Janganlah kita tidak sedang membicarakan agama tertentu, tapi kita membicarakan tentang keadaan bangsa yang carut marut gara-gara agama. Jadi selama ini kita bisa lihat sekarang kan, kita nggak perlu menutup mata bahwa saat ini ada agama tertentu yang sedang dipojokkan, dijatuhkan, bahkan dijatuhkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya sebagai penganut agama lokal. Mereka menyebutnya sebagai agama Dayoh, agama Tamu, agama Pendata. Jadi seolah-olah ada pertengkaran antara agama lokal dengan agama pendatang. Dan mereka masih berbicara tentang agama. Dan mereka memahami Islam, Hindu, Kristen sebagai agama. Ini yang harus kita dudukkan.
Apa itu Hindu, apa itu Islam, apa itu Kristen, apa itu Buddha? Apakah mereka agama atau bukan? Siapa Muhammad? Siapa Yesus? Siapa Buddha? Siapa Siwa? Siapa Krishna? Itu harus kita dudukan pada tempatnya. Karena tidak sedikit orang-orang yang benci pada agama juga benci pada rasul-rasulnya, pada nabi-nabinya, pada para budanya. Sekalipun itu oknum, tapi perkataannya sudah apa? Ayo. Memang kalau ngelayani orang yang istilahnya terlalu berpakem menuhankan agama itu agak repot ya. Jadi selalu keakuannya itu selalu diutamakan kan gitu. Kebanyakan padahal puncak dari keagamaan itu atau ageman kan kalau istilah orang Jawa itu pasti welas asih kan begitu. Ya semua. Di sini yang tuh pertama itu ya, yang tuh ingin memisahkan pengertian ingin memisahkan dan membatasi apa yang disebut dengan agama. Pertama itu. Karena ketika mereka menganggap Hindu, Islam, Kristen, Buddha dan lain sebagainya sebagai agama, ini yang tidak setuju. Karena semua yang disebut agama ini sebetulnya bukan agama. Dia menjadi agama ketika diajarkan kepada anak-anak manusia. Diajarkan sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan kecerdasan manusia di masa kanak-kanaknya sebagai tuntunan awal. Itu yang disebut agama. Yang pertama yang ingin membedakan dulu apa itu agama dan apa itu spiritualitas. Jadi agama ya, selama masih ada anak-anak manusia, selama masih ada kelahiran-kelahiran manusia, berarti selama itu dibutuhkan adanya bimbingan awal, tuntunan awal kepada anak-anak manusia. Nah, tuntunan awal ini yang sebut sebagai agama. Dan tuntunan awal ini tentunya diperoleh setiap anak manusia dari orang tuanya masing-masing. Ini yang ingin dudukan dulu pengertian tentang agama. Sehingga agama yang diterima oleh anak-anak manusia di masa kanak-kanak sangat terbatas. Karena setiap anak manusia mendapatkan didikan agama bukan dari guru agama. Mulai dari bayi, kita diberi bimbingan awal, tuntunan awal oleh orang tua kita masing-masing. Bayi manusia itu seperti kertas putih, seperti tabula rasa, suci, kosong. Orang tuanya lah yang membuat anak-anaknya itu menjadi Kristen, Hindu, Buddha, kejawen, atau komunis. Maka pengetahuan atau bimbingan awal yang diterima oleh anak-anak manusia di masa kanak-kanak itu sangat terbatas, sehingga butuh ditingkatkan. Karena yang namanya manusia itu memiliki 4 masa dalam kehidupannya, yaitu yang disebut dengan masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Sehingga ajaran spiritualitas diajarkan kepada manusia dalam 4 metodologi. Maka ajaran yang diajarkan kepada anak-anak inilah yang disebut agama. Kalau dalam istilah Islamnya syariat yang diajarkan. Kalau dalam istilah Hindunya itu yang disebut karma marga atau jignasu dalam Buddha atau sainsis dalam Kristen. Nah, semua agama yang diterima oleh anak-anak manusia jelas belum lengkap.
Karena semuanya masih dibatasi oleh kemampuan anak-anak. Cuma celakanya, keyakinan yang terbentuk dari mulai kanak-kanak ini terbawa sampai dewasa. Seringkali ya, di sisi lain, banyak orang yang katakanlah menjelekan katakanlah agama tertentu dikarenakan ulah para penganut. Banyak di antara mereka tidak mampu membedakan mana ajaran murni agama. Banyak orang, baik para penganutnya maupun para penentangnya, yang tidak mampu membedakan antara ajaran murni agamanya yang universal dan tidak terbatas dengan pemahaman para penganutnya yang sangat subjektif dan sangat terbatas. Sehingga banyak di antara mereka yang berasumsi apa yang dipahami oleh para penganutnya itu pasti bersumber dari agamanya. Sehingga mereka menganggap apa yang dipahami oleh para penganutnya begitulah apa yang diajarkan oleh agamanya. Seringkali kelakuan para penganutnya dianggapnya bersumber dari ajaran agamanya. Ini jelas tidak objektif. Sehingga kita merasa bertanggung jawab untuk menempatkan ajaran-ajaran murni yang dibawa oleh semua para nabi, para rasul, para Buddha, para awatan pada tempatnya yang mulia. Sekali lagi, untuk belajar spiritualitas itu dibutuhkan kecerdasan. Dibutuhkan kecerdasan untuk berdialog. Kalau untuk laku itu urusan pribadi. Rahayu. Ya, yang sebelumnya saya Rahayu yang ikut gabung. Mas Kakanda gimana? Sehat ya? Silakan. Sehat ya, yang berharap dialog ini bisa semakin gayeng, semakin ya mungkin secara ya berbicara terlalu menggebu-gebu. Ya wajar lah yang persoalan agama ini begitu memprihatinkan bagi yang sangat prihatin. Iya betul. Prihatin. Memang kondisi saat ini memang demikian adanya. Seperti tema yang malam ini. Jadi para penganut agama sedang dalam kebingungan. Mereka merasa ada agama bumi, agama langit. Ya. Ini sedang mendapatkan serangan. Bahkan seluruh agama ini sedang mendapatkan serangan dari para saintis. Ya. Tentunya para saintis yang ateis dan komunis, karena mereka betul-betul ingin menghancurkan agama karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka sedang gencar-gencarnya untuk menjatuhkan agama ya, yang dianggapnya hayal, yang dianggapnya tidak masuk akal, ya, karena tidak empiris, tidak rasional dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang ahli dalam masalah Quran pun, masalah kitab suci pun juga ramai-ramai ikut menjatuhkan, gitu kan? Iya. Dan belum lagi sesama agama, sesama kepercayaan, saling sikut menyikut. Begitu pula para penganut kepercayaan lokal, mereka juga gencar menyerang karena ada dendam di dalam dirinya ketika dulu kebebasannya terkunci gitu. Dan ini kita nggak bisa menutup mata dari hal ini. Sehingga banyak orang yang tidak objektif lagi dalam melihat apa yang terjadi sekarang. Dan setiap orang merasa seolah-olah yang disebut jati diri, yang disebut dengan jati diri bangsa dan lain sebagainya ini seperti jargon-jargon yang ingin membedakan dengan
yang lainnya. Seolah-olah kita juga punya kebanggaan. Ada semacam adu identitas gitu. Jadi agama itu berbicara tentang tuntunan bagi anak-anak manusia untuk menghadapi kehidupannya di masa kanan. Hanya sebatas itu. Ayahnya Yasa, selamat bergabung. Mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Nggih, Rahayu. Assalamualaikum. Rahayu. Waalaikumsalam. Rahayu. Mas Yasa. Perkenalkan nggih, nama saya Alit dari ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Selamat datang Mas Alit. Nggih. Saya Hyang Wildo. Nggih. Niki topik pembahasannya apa ya? Dalam kebingungan. Topik pembahasannya tentang apa itu agama. Agama sekarang dalam sengketa. Setiap orang mulai meragukan kehadiran agama. Tadi kan saya yang komen, yang membuat ini semua kan karena kefanatikan yang terlalu. Fanatik boleh, tapi terlalu jangan. Nah itu. Karena adanya fanatik akhirnya terjadi klaim. Saya yang paling benar, saya yang paling lurus. Betul itu. Semua yang diucapkan abahnya tadi nggih, betul. Karena kita lahir, bayi manusia lahir jangankan agama, nama aja dia nggak tahu kan. Semua dari orang tua sebenarnya. Betul. Semua dari orang tua, betul. Okay. Bahkan tanpa orang tua manusia tidak akan bisa berdiri. Akan selamanya akan merangkak. Oke, betul. Yang ada kalau bayi baru lahir itu yang ada cuman aku yang sejati. Belum mengenal aku ego, belum mengenal aku yang ini. Kalau bayi baru lahir itu, kalau saya bilang dia masih seperti batu aja. Okay. Belum punya apa-apa. Manusia ketika baru lahir itu seperti batu, seperti apa? Keadaan tanpa pikir. Okay. Karena pikirannya masih kosong. Kosong. Makanya kan yang ada cuman aku sejati. Kalau yang aku ego, aku belum apa. Itu sebetulnya belum terbentuk. Ya, belum terbentuk sih. Cuman iya. Yang disebut manusia pun belum terbentuk. Enggak, belum. Bicara kalau bayi manusia itu dipelihara oleh anjing, dia akan jadi anjing. Ya, betul. Tergantung pembimbingnya. Iya. Maka manusia itu baru potensi. Yang sekarang ini yang lebih marah itu yang lebih sering membelokkan. Semuanya tafsir dibelokkan sekarang ini. Oleh karena itu, yang berusaha untuk mengembalikan semua tafsir pada sumber yang sebenarnya. Okay. Semua agama bersumber dari kenyataan yang sama. Okay. Maka kalau kita ingin mencari kebenaran suatu agama, ya kembali ke sumbernya, yaitu kenyataan itu sendiri. Iya, kenyataan itu sendiri. Ya orang-orang yang memperlakukan semacam itu jelas orang-orang yang tidak paham dengan agama dan spiritualitas. Ya. Bagi kita yang tahu bahwa orang-orang semacam itu ya keinginannya kan hanya ingin mempertahankan agamanya saja, karena ada pihak lain yang berusaha untuk menjatuhkannya. Karena bedanya jauh sekali antara orang beragama sama orang yang bertuhan itu. Makanya kita pada waktu kita kecil, apa yang bisa kita tahu? Semua pengetahuan yang kita peroleh pada waktu kita kecil dari orang tua. Nah, pengetahuan pertama yang kita peroleh pada saat kita kecil, itulah yang disebut agama. Batasi di situ. Itulah yang disebut agama. Dia hanya sebagai tuntunan awal. Betul itu.
Manusia tanpa tuntunan awal manusia nggak bisa apa-apa. Nah, Nggih. tuntunan awal yang diberikan oleh manusia jelas disesuaikan dengan kebutuhan anak manusia saat itu. Karena tidak mungkin seluruh isi kitab suci itu diajarkan kepada anak manusia yang masih kecil. Celakanya, keyakinan-keyakinan yang terbentuk di masa kanak-kanaknya ini seringkali terbawa hingga dewasa. Betul. Tanpa perkembangan apa-apa. Kemudian orang-orang semacam ini merasa benar sendiri. Menjelekan yang lain. Betul. Doktrinnya juga sekarang ini lebih tajam-tajam semua. Ya, sebetulnya itu doktrin yang tajam-tajam itu datang dari para pengajarnya, para ustadznya. Betul. Betul. Dari apa fatwa-fatwa para ustadznya saja, bukan dari kitab suci yang benar. Nah, kemudian karena ulah para penganut agama yang ini akhirnya melahirkan kekacauan, ya kan? Seperti yang sudah kita ketahui misalnya dengan adanya orang-orang seperti misalnya Front Pembela apa itu. Nah, ulah mereka telah membuat Front Pembela Islam. Ulah mereka telah membuat agamanya jatuh. Membuat orang-orang jadi benci terhadap agamanya. Saya pernah jadi korban itu. Iya. Nah, ini kan yang salah siapa? Padahal bukan agamanya, tapi para penganut agamanya. Ya. Para penganut agama tidak tahu agamanya, yang menentang agama juga tidak tahu agama. Yang menentang maupun yang pro dengan agama sama-sama nggak tahu apa itu agama. Iya, betul. Sehingga Karena agama salah pendidik. saat ini dalam keadaan Dia merasa dia merugikan orang lain itu merupakan jihad. Nah, itu yang salah. nah, itu salah dalam mendalami agama. Ya, yang salah jelas. Memang dalam mempelajari agama di zaman ini banyak orang-orang lain yang berkepentingan. Sehingga disusupi permasalahan-permasalahan politik. Padahal agama tidak berbicara tentang politik. Ya, betul. Agama banyak berbicara tentang bagaimana hidup yang penuh dengan kedamaian. Kalau misalnya terjadi peperangan, itu pun juga bukan karena apa para penganut agama menyerang. Apa yang dilakukan mereka bukan menyerang, tapi bertahan. Itu kalau kita lihat sejarahnya. Tapi apa yang dilakukan orang-orang sekarang beda. Mereka orang-orang yang sombong, angkuh, merasa benar sendiri. Apalagi merasa dirinya mayoritas, punya keberanian menyerang yang minoritas. Jadi Ini persoalan bangsa dan umat di negeri ini itu menjadi gak jelas duduk perkaranya. memperebutkan hal yang kosong. Tapi kita harus bisa menyelesaikan persoalan itu karena bagaimanapun juga kita harus menempatkan dulu apa itu agama. Betul. Jadi seperti para nabi, para rasul, para awatar itu bukan pemuka agama, juga bukan pencipta agama. Mereka para spiritual sejati. Kalau ada orang-orang di Nusantara ini yang ngaku sebagai spiritual tapi mencemooh mereka, tandanya mereka belum spiritual. Tidak mampu melihat kesucian tokoh-tokoh spiritual sekelas Buddha, sekelas Nabi Muhammad, sekelas Yesus, sekelas Krishna. Hanya dikarenakan para penganutnya yang ruwet, kemudian
agamanya pun ikut disalahkan. Ini namanya apa? Gebiah uyah podo asine. Nggih. Pukul rata. Nah, itu. Maka melihat keadaan semacam ini harus segera dicegah. Sebab kalau enggak, agar kebebasan ini menjadi murni, tiap orang bisa punya keyakinannya sendiri-sendiri, membangun spiritualitasnya sendiri-sendiri tanpa terganggu, tanpa takut dibatasi oleh lembaga-lembaga formal maupun pihak-pihak lainnya.